Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Indri Jayanti dan ini rekan saya. Nama saya Lutfia Amelia. Di sini kami akan membahas pertemuan 5 tentang diagram. Apa sih diagram itu? Diagram merupakan salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman terkait suatu data. Macam-macam diagram berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, diagram daun, dan yang terakhir ada diagram kotak garis. Bagaimana sih cara membuat diagram tersebut? Diagram lingkaran, setiap persentase atau derajat dalam lingkaran mewakili frekuensi dari keseluruhan data. Cara membuatnya menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita dapat menyorot range data tersebut, kemudian klik tombol perintah Insert Pie and Donut Chart pada ribbon Insert. Kemudian kita pilih jenis diagram lingkaran yang kita butuhkan. Nah, kita dapat memilih bentuknya bisa 2 dimensi pie, 3 dimensi pie, atau donut. Selanjutnya, kita atur tata letak diagram lingkaran tersebut. Kemudian, pilih data menggunakan fitur Select Data dengan cara mengklik kanan diagram lingkaran, pilih Select Data. Kemudian, kita ubah judul diagram lingkaran tersebut dengan cara mengklik 2 kali judul. Kemudian, ada diagram garis. Untuk diagram garis, yaitu diagram yang menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk garis. Cara membuatnya menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan menyorot range data, kemudian klik tombol perintah Insert Line Chart pada ribbon Insert. Kemudian kita pilih jenis diagram garis yang kita butuhkan. Nah, kita dapat memilih 2 dimensi line atau 3 dimensi line. Kemudian kita atur tata letak diagram garis tersebut, lalu pilih data dengan menggunakan fitur Select Data. Dengan cara klik kanan diagram garis, pilih Select Data. Kemudian kita ubah judul diagram garis tersebut dengan cara mengklik 2 kali judul. Kemudian ada diagram batang, artinya diagram yang berbentuk batangan. Cara membuatnya menggunakan Microsoft Excel dengan menyorot range data, klik tombol perintah Insert Column pada ribbon Insert, kemudian pilih jenis diagram batang yang kita butuhkan. Sehingga kita dapat memilih 2 dimensi kolom, 3 dimensi kolom, silinder, kon, atau piramid. Kemudian kita atur tata letak diagram batang tersebut. Lalu pilih data menggunakan fitur Select Data dengan klik kanan diagram batang, pilih Select Data. Kemudian kita ubah judul diagram batang tersebut dengan mengklik 2 kali judul. Kemudian ada diagram daun. Bisa kita lihat di PPT kita, diagram daun artinya diagram yang memuat hubungan nilai tempat angka. Hal penting selain dapat membuat, juga dapat membaca dan menginterpretasikan diagram batang daun tersebut. Untuk membaca diagram batang dan menginterpretasikannya secara statistika sebagai berikut. Bisa dilihat, angka pada batang menunjukkan puluhan, sedangkan pada daun menunjukkan satuan. Kemudian ada diagram radar, yaitu diagram yang cukup menarik yang memperlihatkan sebaran posisi data dari titik pusatnya. Cara membuatnya menggunakan Microsoft Excel dengan cara menyorot range data, terus klik perintah Insert Radar pada ribbon Insert. Kemudian pilih radar yang kita butuhkan, lalu kita atur tata letak diagram radar tersebut. Kemudian kita pilih data menggunakan fitur Select Data dengan cara klik kanan diagram radar, pilih Select Data. Kemudian kita ubah judulnya dengan cara mengklik 2 kali judul. Kemudian ada diagram area. Kemudian diagram bar. Diagram batang dengan posisi horizontal. Cara membuat menggunakan Microsoft Excel, yang pertama dengan menyorot range data, kemudian klik perintah Insert Bar pada ribbon Insert, kemudian pilih jenis bar yang dibutuhkan, lalu atur tata letak diagram bar tersebut, kemudian pilih data menggunakan fitur Select Data yaitu dengan cara klik kanan diagram bar, pilih Select Data, kemudian kita ubah judulnya dengan cara klik 2 kali judul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lutfia Amelia. Diagram area. Diagram area adalah diagram yang menunjukkan besaran wilayah data.
Cara membuatnya menggunakan Microsoft Excel sebagai berikut. Pertama, sorot range data, kemudian klik tombol perintah insert area pada ribbon insert. Ketiga, pilih jenis area yang dibutuhkan, kemudian mengatur tata letak diagram area. Kemudian dengan memilih data menggunakan fitur select data, yaitu klik kanan diagram area, pilih select data. Untuk mengubah judul diagram area, dengan mengklik 2 kali pada judul. Kemudian diagram scatter adalah diagram titik yang dapat memperlihatkan sebaran data. Cara membuatnya menggunakan Microsoft Excel yaitu sebagai berikut. Pertama, sorot range data, klik tombol perintah insert scatter pada ribbon insert. Kemudian pilih jenis scatter yang dibutuhkan, mengatur tata letak diagram scatter. Kemudian dengan memilih data menggunakan fitur select data, yaitu klik kanan dengan scatter, pilih select data. Untuk mengubah judul diagram scatter dengan mengklik 2 kali pada judul. Kemudian diagram stok. Diagram stok adalah diagram yang menampilkan 3 hal, misalnya harga terendah, rata-rata, dan harga tertinggi. Cara membuat menggunakan Microsoft Excel sebagai berikut, yaitu pertama, sorot range data, klik tombol perintah insert stock pada ribbon insert, kemudian pilih jenis stok yang dibutuhkan, kemudian mengatur tata letak diagram stok, kemudian dengan memilih data yaitu menggunakan fitur select data, klik kanan diagram stok, pilih select data. Untuk mengubah judul diagram stok yaitu dengan klik 2 kali pada judul. Diagram surface adalah diagram yang memperlihatkan 2 batasan, misalnya terendah dan tertinggi. Langkah-langkah untuk membuat diagram surface dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot data range. Kedua, klik tombol perintah insert surface pada ribbon insert. Ketiga, pilih jenis surface yang dibutuhkan. Keempat, mengatur tata letak diagram surface. Kemudian dengan memilih data yaitu menggunakan fitur select data, dengan klik kanan diagram surface, pilih select data. Kemudian untuk mengubah judul diagram surface dengan mengklik 2 kali judulnya. Kemudian diagram donat adalah diagram yang mirip dengan diagram lingkaran tetapi tengahnya kosong atau bolong seperti donat. Cara membuat menggunakan Microsoft Excel adalah pertama, sorot range data, kemudian klik tombol perintah insert donat pada ribbon insert, pilih jenis diagram donat yang dibutuhkan. Kemudian dengan memilih data yaitu menggunakan fitur select data, dengan klik kanan diagram donat, pilih select data. Untuk mengubah judul diagram donat dengan mengklik 2 kali pada judul. Yang terakhir, diagram bubble adalah mirip diagram scatter tetapi dengan bentuk gelembung. Cara membuatnya menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, sorot range data, klik tombol perintah insert bubble pada ribbon insert, kemudian pilih jenis bubble yang dibutuhkan, kemudian mengatur tata letak diagram bubble, lalu dengan memilih data yaitu menggunakan fitur bubble data pada klik kanan dengan diagram radar, pilih select data. Yang terakhir, mengubah judul diagram bubble dengan mengklik 2 kali pada judul. Sekian video dari kami, kurang lebihnya untuk kami sekian, terima kasih.